kasihmu, kau menderitakan ikanku dengan darahmu, kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Segenap jiwa kita. Haramu dicurahkan menggantikan nyawaku, kau makin biarku hidup bukti kasihmu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita pujian di dalam Tuhan. Haramu dicurahkan menggantikan nyawaku, kau makin aku hidup bukti kasihmu padaku.
Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan Tuhan. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Sungguh Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang mau mengorbankan nyawanya demi keselamatan kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengalahkan maut dan Engkau sudah membuat kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenangnya Tuhan. Dan kami siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita serukan. Amin. Haleluya. Bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Semua bersukacita. Amin. Mana suaranya bersukacita. Amin. Kita akan memuji Tuhan sama-sama. Dia adalah Raja pemenang. Haleluya. Mari tepuk tangan kita bagi Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita pada pagi hari ini.
kebangkitan Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, pesan Tuhan bagi setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Menundukkan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan. Karena ketika Engkau mati, Engkau tidak mati untuk selamanya. Tapi pada hari yang ketiga Engkau bangkit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. So love the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life.
tunggal Yesus Kristus menebus kami. Hari ini kami merayakan satu event terbesar sepanjang masa. Karena dikatakan tanpa Yesus bangkit kami semua sia-sia percaya. Tapi kami percaya yang benar adalah Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu dan kubur itu kosong, supaya kami bisa punya iman kepadamu Tuhan dan mendapatkan keselamatan yang kekal di dalam Kau. Terima kasih pada hari ini setiap kami yang boleh percaya, keluarga kami, anak-anak kami semua ada di dalam Tuhan. Kami boleh merayakan pagi hari ini. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami boleh belajar daripada firman-Mu dan biarkan Kau sendiri yang mengubah hati kami pada pagi hari ini. Terima kasih dan sambut karya-Mu di ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Shalom, silakan duduk. Amen. Happy Passover. Sudah senang ada di sini pagi ini? Amen. Katakan kepada sebelahmu, saya senang kamu duduk di sebelah saya. I want to see your smile. Amen. Hallelujah. It's a great joy and honor for me to be here. Terima kasih Pak Petrus telah mengundang saya dan bisa ada di sini hari ini. Saya percaya itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya mau berterima kasih juga untuk host saya Pak Stanley dan Ibu Mimi yang hosting saya beberapa hari ini sampai nanti saya berangkat ke Melbourne. Thank you untuk family. Amen. Senang melihat wajah-wajah saudara. Kebanyakan saya baru kenal baru. Ya, saya pernah tinggal di luar negeri seperti saudara sambil kuliah waktu itu di Portland Bible College. Saya tahu apa artinya bangun pagi langsung kuliah, kemudian habis itu bikin PR, malamnya kerja. Saya dapat shift yang jam 8 sampai 12 malam. Bersih-bersih seluruh kompleks daripada kampus. So, saya berharap bisa membawa satu pesan Paskah yang memberkati kita semua pada hari ini. Amen. Haleluya. Ada pepatah bilang kalau tidak kenal maka tidak. Anak muda zaman sekarang bilang kalau tidak kenal maka tidak jadian. Jadi kita kenalan dulu. Saya bawa beberapa foto daripada keluarga saya, my family. Kurang jelas ya, ini cantik-cantik semua sebenarnya. My wife Sylvie tidak bersama kita hari ini, tapi waktu kami married saya ketua tim musik, istri saya ketua tim tari. Ya, istri saya latih yang tim seperti itu di gereja kami. Jadi patut diduga itu cinlok, cinta lokasi, karena sering latihan bareng. Gitu. Jadi kami dikaruniai 3 orang putri. Saya ingin kenalin putri saya satu persatu. Ini Ashley, Gloria, dan Angel. Ashley content creator, oke, followernya banyak sekali dan di endorse oleh merek-merek yang sangat luar biasa. Ini dan Mami sering menciptakan berkat. So, dia di endorse hotel-hotel, gitu ya, kafe-kafe yang baru buka di Jakarta. By the way, dia akan nyusul saya nanti hari Selasa pagi, dia akan camping di Sydney, terus saya di sini dan kemudian ke Melbourne. Yang kedua nih Gloria lulus di Newcastle di UK, kemudian dia bekerja langsung di London. Jadi di sebuah company, digital marketing company, the largest in the world, ya di London, dan sekarang udah tahun keempat di sana. She built her own company juga. Kalau digital marketing bisa dari mana saja di seluruh dunia. Ya, very proud of them. Angel ini yang masih college di USD, kemudian mau lanjut nanti mungkin di Melbourne. I'm about to spy the situation nanti next week. So this is my daughters, dan selain dikaruniai 3 daughters ini, dari 3 daughters saya juga dikaruniai Tuhan kesempatan untuk merintis dan mengembalakan 3 gereja. Pertama waktu masih single di Bogor, karena dari 2 orang yang tiba dengan kami di Jakarta, saya korespon dengan King Komsel. Kemudian bertemu jadi beberapa anak-anak muda semua, 150 orang waktu saya tinggal ke Portland, di gereja. Waktu itu umur saya masih 23 tahun, so I started very early. Baru lahir baru, 18 tahun, 5 tahun kemudian udah merintis. Padahal waktu itu saya tinggal 4 di Visip UI. Nah setelah Portland kami married, kemudian bersama istri, belum ada anak, pergi ke Medan. Asli lahir di Medan. Di Medan ini cross culture karena jemaatnya orang kita Batak semua. Ya, orang kita Batak angkat tangan yang ada dalam doa ini. Boros segala baik. Mereka heran lihat saya, ngapain orang Cina ini ngurusin kami di sini? Dan saya Asnawi, asli Cina Betawi. Akhirnya saya dikasih marga Cinaga. Maksa.com banget sebenarnya.
Sorry teman-teman yang boleh nggak ngerti nih. Lost in translation. Jadi saya ini sinangga palsu sampai sekarang ini. Nah, terakhir mengembalakan di Bandung. Anak saya lahir di 3 kota berbeda, ya. Asli Medan, Gloria waktu kami sempat transit istilahnya beberapa tahun di Jakarta, kemudian Angel lahir di Bandung. Tergantung bapaknya tugas misi di mana, anaknya keluar. Kalau itu tidak akan merintis gereja lagi karena istri saya sudah tutup pabrik. So that's my testimony dari pengalaman 3+3. I call it 3+3. Jadi there are 3 daughters and 3 churches. I wrote this book about understanding Gen Z karena mereka Gen Z semua. For the first time in history, the difference between parents and children itu begitu lebar, intergenerational gap between parents and children. Tidak ada yang pernah seberbeda ini selain antara Gen X dan Gen Z. Gen Z semuanya adalah digital native. Siapa yang anaknya Gen Z? Gen Z lahir antara 95 sampai 2010 anaknya. Antara 95 dan 2010. Ya, setelah itu Gen Alpha, balik A lagi. So I got insight from the Bible, from a survey, okay, from interviewing many pastors. Kemudian saya simpulkan masuk dalam buku ini. Ya, itu kode keras untuk follow saya. Ada link di sana. If you want to study further, hallelujah, amen. Enough about myself. Today we want to talk about our Lord Jesus Christ, amen. Hallelujah. Nah, hari ini saya ingin share kepada saudara satu pencerahan yang saya alami. Satu pencerahan yang saya alami. Tadi saya katakan saya sudah melayani Tuhan sejak muda. Tapi something happens sekitar tahun 2012. Setelah berproses mungkin sekitar 5 tahun, I study the Bible, ask questions, listen, dan lain sebagainya. Finally came the aha moment. I call it metanoia. Demikian major shifting in my understanding about the Bible. I see the Bible so amazing, so deep, so profound. Dan kemudian Tuhan Yesus begitu beautiful, okay? Sampai so much so, I call the experience born again. Born again sekali, cuma istilah doang. Lahir kembali. So I'm about to share with you the metanoia yang saya alami. I pray kita semua akan pulang dari ibadah ini memahami Tuhan dengan much deeper, and it will transform our life. Hallelujah. Amen. So it has to do with the fact that Alkitab kita terbagi 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, siapa yang di sini pernah berbicara Perjanjian Lama? Oh, Tuhannya kayak beda ya. Di sini Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus mengasihi. Di sini, Sodom Gomora, air bah, Kora ditelan bumi. Tapi emang wonder atau cuma saya sendiri doang? Ada satu key how to understand semua yang terjadi. Karena waktu di jalan menuju Emmaus itu yang kita rayakan hari ini, Yesus bangkit. Di jalan menuju Emmaus ada 2 orang murid. Mereka depresi. Tuhan yang mereka harapkan menjadi pembebas sama Mesias tergantung di kayu salib, mati dieksekusi oleh Roma. So dia depresi. Di jalan tiba-tiba Jesus came in the midst. Notice beberapa kali di Alkitab Jesus is in the midst. 2-3 orang berkumpul, He is in the midst. He was crucified with 2 thieves in the midst. Kalau saudara lihat menorah itu adalah candles itu, ya ada 7 atau ada yang 9. Saudara tahu sebenarnya bunga-bunganya itu ada satu yang di tengah, yang lainnya itu menghadap ke tengah. Jesus in the midst. So Jesus came di tengah-tengah 2 orang ini. What are you guys talking about? Terus mereka bilang, kamu satu-satunya yang nggak tahu apa yang terjadi, nggak baca Jerusalem Post, nggak lihat postingan terakhir kemarin Herodes. Gitu. Mereka bilang bla bla bla, terus Tuhan Yesus bilang, nah ini yang saya mau share buat saudara, ada banyak detail-detail daripada cerita tersebut. But Jesus said, tidak tahukah kamu bahwa Mesias harus melalui penderitaannya untuk masuk dalam kemuliaan? Kemudian dia bilang ini, the whole
law of Moses and the prophets talk about me. Jadi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, ditambah lagi di ayat 44 ini ayat 27. Kalau ayat 44 dikatakan plus lagi Mazmur, which is kitab-kitab puisi, ya kan? Mazmur, Amsal, Khotbah, Kidung Agung. It's all about me, kata Tuhan Yesus. Semua katakan sama-sama itu semua tentang Yesus. Katakan sama-sama, itu semua tentang Yesus. Loh, dari mana pada saat kita baca perjanjian lama kita nggak pernah ketemu kesandung kata Yesus? Nama Yesus pernah disebut perjanjian lama? Pernah. Tidak ada di Kejadian, Keluaran, semuanya tidak ada. So, Yesus berarti tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa, nama-nama, festival-festival, bahkan materi daripada tabernakel. Kalau kita selidiki, talks about Jesus. For example, kayu-kayu, tapi harus dilapis dengan emas di kedua sisi. Jadi ini kayu, the wood talks about his humanity, and the gold on both sides cover the wood. Covering the wood itu talks about his divinity. So it talks about Christ. Bahteranu itu adalah Christ. When the whole world was punished under condemnation, those who are in the ark is safe. Pada saat seluruh dunia dipunish, bahkan Sydney, gas prices go up, yang ada di dalam Kristus safe. Amen. Haleluya. So that's what the story means for us in 2026. Kemudian dia mendarat, bahteranya mendarat di atas gunung Ararat. Arar artinya curse. Ararat, curse, reverse. Yang ada di dalam Kristus tidak ada lagi kutuk di dalam hidup. Yes. So there's a hidden messages di balik itu semua. I was surprised when I studied the details. Pohon kehidupan itu adalah Christ. Pada saat mereka Adam dan Hawa sibuk dengan daun-daun Arad, setelah mereka telanjang, God came on the scene. Dan ada satu revelation sangat-sangat simple yang saya pegang. Siapa yang pertama kali mencari? Adam mencari Tuhan atau Tuhan mencari Adam? So the character of Christ is hidden di dalam hal itu. Pada saat dia di Jericho, dia ketemu dengan Zakheus, semua orang protes. Dia bilang, the Son of Man came to seek the lost and save the lost. Jadi Tuhan yang cari kita. Sementara dunia mensyaratkan kita harus mencari Tuhan, Tuhan sebenarnya yang mencari kita terlebih dahulu. So it's all hidden. Ada banyak lagi yang lain. The fourth man in the fire, Shadrach, Meshach, Abednego, was Christ. When Samson pushed the two main pillars of the building, crushed the whole building, crushed, killing the enemies, more enemies in one day. Yeah, compared to all the enemies that Samson killed in all his life combined. Pada saat dia mendorong keduanya, what do you remember? That's the picture of the cross. Ada paralelnya, ada kesamaannya, kemudian ada kontras. The death of Samson brought death to the enemy, but the death of Jesus brought life to you and me. So all the festival, all the sacrifice. Nah, sekarang, so there, the way to understand all this adalah kita harus melihatnya through the lens of the cross. Bahwa itu Kristus. Jadi kalau baca perjanjian lama, jangan langsung apply directly to us. Bahwa itu through the filter of the cross. Oh, kita harus tanya, di mana Kristus di dalam cerita ini? And then take the revelation to bless you today. Haleluya. Amen. So, nah sekarang I want to show you salah satu implikasi paling nampol ya kepada kehidupan sehari-hari kita. Understanding this, nanti saya akan illustrate my point. I'm a storyteller, so I make points through stories. In the end, saya akan nanti satu cerita, one of the most iconic story of the Bible. I hope you will take away-nya nanti akan menjadi sebuah plot twist, the greatest plot twist
ya, sehingga saudara akan mengerti di Bible in a different way. Oke? Sekarang kita lihat dulu, apa artinya kalau misalnya kita percaya, oh Tuhan menghukum. Oke? Karena by the way, Raja Saul tidak taat, kemudian Roh Allah jabatannya dicabut. Samson ketika nggak taat, main-main dengan dosa, kemudian Roh Allah tinggalkan dia. Akhirnya dicungkil matanya. Oke? Daud bahkan habis jatuh dalam dosa, janganlah mengambil rohmu daripada aku. Mazmur 51. Kalau kita nggak mengerti ini, kemudian semua pengalaman yang luar biasa ini terpisah dengan Tuhan, dikutuk dan lain sebagainya, tidak diselesaikan oleh kayu salib dan kebangkitannya yang kita rayakan hari ini. Maka di sini kita masih merasa bahwa kita bikin salah atau ada kekurangan atau tidak ada sempurnaan dalam keluarga kita, dalam karir kita, tingkah laku kita. We feel God will leave us. And His favor is taken out. Dan berkenan Tuhan kepada kita menjadi check in, check out, check in, check out. Berfluktuasi seperti the power of our battery. Habis dicas bisa turun. I want to show you today. There's nothing you can do. While you are in Christ, there's nothing you can do to make God love you more. Because God has loved you full. In full. Udah full. Tuhan tuh udah gaspol mas. I don't understand all the talk about double grace. But karena you just don't understand how great the grace is, sehingga you still say double grace. The grace itu udah mentok, saudara. Amen? Yeah. Beberapa wajahnya kayak loading gitu. Bener apa nggak sih beritanya? Saudara, kalau kita ada semacam kayak hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, apalagi berturut-turut, ini konteks Indonesia, konteks Indonesia contohnya. Kita bisa Grab posisi Uber ya. Cancel 3 kali. Oh Tuhan sedang menghukum aku. Jangan-jangan karena kemarin baca Alkitabnya bolong. Saya pernah merasa seperti itu, cuma saya doang. Kurangi doanya. Sudah tahu, that's the talk of all the religious people. Oh brothers and sisters di tempat lain yang hari lain, ngerti kan maksudnya? Like in life yang hati-hati kata-katanya. Ayo sedekah ditambah amal ibadah. Supaya tuh ada sebuah oknum Tuhan yang harus disenangkan, and He's waiting for the performance of His people. Ayo tambah lagi. Tadinya mereka tolong perhatikan ini sebentar lagi dijawab, tapi banting-banting pintu, marah-marah sama istri. Tolong itu udah lain sepuluh. So performance, and you are in that game, trying to seduce God, entice God, merangsang Tuhan, membujuk Tuhan untuk memberkatimu. Dan dia tidak akan pernah puas. Man, that's not Christianity. Karena orang Israel semua telah gagal melakukan game ini, Jesus came. Dia bilang, semua kelemahanmu, kesalahanmu, dosamu, keterpisahanmu, biar aku aja yang tanggung. Semua ditimpakan ke atas dia, di atas kayu salib. Dan kemudian dia bangkit. Dan sekarang di sini, kepada kita semua, di Sydney 2026 diberikan sebuah karya sempurna yang dia sendiri selesaikan, a done deal. We can have faith in it and live in it every day. Haleluya. Dan semua yang fluktuasi seperti itu hanyalah perasaan kita. We must have the understanding based on the scripture. You are a new creation. Kau sudah ditebus dengan darahnya. God's favor upon you. Itu semua sudah jatuh sepenuhnya atasmu. Maka saya mau declare kepada saudara, the Father, the righteousness the Father gave to the Son is the same righteousness God the Father gave to you. Tuhan berkenan kepadamu dengan level perkenan yang sama seperti perkenan Bapa kepada Tuhan Yesus. Itu baru kekristenan jadi keren kalau kita ngerti gitu. Kita sama Tuhan ini vertikalnya udah beres because of the cross, because of the resurrection. We don't strive again. Tadi belum buka ayat nih. Oke. Ayo kita buka ayatnya supaya nampak Kristen. Ini sekarang, saya cari ayat gimana ya supaya kan cuma ada 30 menit hari ini, supaya
Supaya teman-teman di sini bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Satu ayat aja deh dari perjanjian lama. Kemudian saya mau kontraskan dengan perjanjian baru. Saudara mendengar? By the way, saya belum bilang dari tadi, this is the Old Testament. Kita jadikan ini alat peragaan, this is the Old Testament, this is the New Testament, and the dividing line. Apa? Kapan ya perjanjian baru dimulai? The death and resurrection of our Lord Jesus Christ. The New Testament, covenant dibayar dengan darah, when He shed the blood. Then He kicked off the new covenant. Saudara ada di sana. Amen. But let's consider orang Israel di bawah sebuah covenant yang lain. Mosaic covenant under the law of Moses. Ada 613 perintah. The main one are the 10 commandments. Tapi kita membahas ada satu ayat ini yang represent the whole thing yang saya mau explain buat saudara. Saudara mendengar? Amen. Ulangan 28. Kalau saudara familiar dengan Bible, Ulangan 28 dibagi dua, ada berkat, ada kutuk. Intinya yang taat akan diberkati, yang tidak taat akan kena kutuk. So let this verse, Ulangan 28 ayat 2, represent the whole thing. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini juga masih kepanjangan, saya mau ringkaskan tanpa merubah esensinya. Kalau Israel taat, Tuhan akan berkati. Boleh? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang harus bergerak duluan? Israel atau Tuhan? Israel. Tuhan nunggu. Performance based. Jika kamu taat, aku akan berkati. Nah, this explain everything karena semua mereka gagal. Even the best of the Old Testament people, which to me, I believe to be David, he failed, miserably. Amen? Jangan biarkan saya mengevaluasi ini, biarkan the New Testament mengevaluasi. Kalau sudah baca Roma 3, all have sinned and have fallen short of the glory. Semuanya tidak ada yang masuk memenuhi syarat. Kita mungkin sahutnya sama Daud, kita sahut sama Musa. Nanti kalau di surga kita mau interview Musa gitu. Pengen tanya sama Elia, gimana sih caranya turun api itu? Hey, you know what? Saudara adalah New Testament people. Nanti pas di surga, ini dugaan saya tidak ada ayatnya. Mereka yang akan wawancara kita. Mereka akan tanya, gimana rasanya Roh Kudus tinggal di dalam. Karena buat mereka, Roh Kudus hanya tinggal di atas mereka. Terus Roh Kudus bisa meninggalkan. But Jesus paid our union. Dia bilang dia Immanuel, aku tidak meninggalkan engkau sampai kesudahan zaman. He lives inside you forever. Mereka yang wawancara kita. Amen. You don't see it that way karena saudara wake up in the morning, I have to go to work. Oh, 8 hours time. Okay. Hari ini double pay sih. Oh, Holy Spirit help me. But tadi tuh udah feel that, aduh, Uber cancel 3 kali kita udah, aduh Tuhan kutuk saya nih jangan-jangan nih. Mau mandi air panas mati, di situ kita cepat-cepat kespleset dijeduk lagi, aduh apa namanya terus pas pergi kalau di Jakarta kan masih Gojek ada kan, hujan turun, mereka belum turun semua, aduh apa namanya tadi apa namanya ini pada copot semua nih apa namanya tuh pasnya itu sudah namanya, aduh sampai di kantor bos marah-marah, komputer hilang pula, aduh Tuhan ini namanya udah jatuh ketiban, nggak digigit anjing. Tuhan meninggalkanku, Tuhan mengutuk aku. Kita langsung evaluasi diri, our performance. Kalau sekarang terus terang ya. Kalau kita doa nih, Tuhan sembuhkan aku, misalnya gitu ya. Terus apa yang kita jadikan dasar untuk kita berpikir Tuhan akan grant our request atau enggak? Ayo apa? Ayo jujur. Saya tanya, saya jawab biar cepat nih ya. Our performance ya kan? Oh Tuhan kemarin saya udah baca Alkitab rajin loh. That's why kadang-kadang our words betray our apa namanya? Our declaration, kita bilang Tuhan saya, tapi kita bilang begini, Tuhan, kok aku doa nggak sembuh-sembuh ya? Padahal aku ini udah melayani kau 20 tahun. Itu loh anak pangrok yang jabrik semua, yang ungu semua, baru bertobat seminggu, langsung dia sembuh. When saying that, kita melihat kita kayak bertransaksi sama Tuhan.
performance based. Kita pikir melayani Tuhan 20 tahun kayak ngumpulin poin, jasa rohani. Kita siap untuk meritim menjadi kesembuhan. Well, you never put the words seperti yang saya ngomong tadi, because it's hidden underneath our understanding. Tapi kita seperti kayak transaksi itu sama Tuhan. But I come to you today. May the message of Easter 2026 shock you. This is the shocker. God has already given you a done deal, a perfect karya yang sudah sempurna ditaruh di dalam hidup. Ya. Amen. Katakan pada sebelahmu, He's talking to you. Katakan. Amen. Nah, I'm about to contrast ini yang perjanjian lama dengan yang perjanjian baru. Lihat apa yang Paulus bilang. Paulus gak pernah bilang, ayo taat. Saya baca di Instagram, kalau mau diberkati harus belajar taat. I found out that Apostle Paul never said that. Dia bilang begini di Efesus 1. Saya harus balik sendiri, lupa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Semua katakan telah mengaruniakan. Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Posisi kita di sini telah diberkati, bukan taat dulu baru diberkati. Tahukah saudara, kita diselamatkan bukan oleh ketaatan kita, tapi ketaatan Kristus. Roma 5:19. Oleh ketaatan satu orang kita dijadikan orang benar. So you are righteous not because of your obedience, but because of Christ's obedience. Yes. That's why your righteousness, your blessing is permanently secure. Amen. Mau double pay, single pay, triple pay, you are blessed. Di New Testament kita mulainya kalau di sini harus perform untuk dapatkan sebuah identity. But once you believe, identity is given. After that, yang namanya ketaatan itu adalah buah daripada kehidupan baru. Kita bukan taat untuk diberkati, kita diberkati oleh sebab itu taat. Amen. Kemarin malam saya bahas dengan Brother Benny, Brother Ray, dan beberapa kemarin tentang moto zaman tahun 90-an yang represent mindset transaksional ini. Siapa yang pernah dengar? Banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, tidak berdoa, wah. Setelah momen metanoia saya periksa ulang. Paulus nggak ngomong gitu. Paul talks about the new reality in the new covenant. Bukan banyak doa, banyak berkat. Supaya saudara nggak pulang bingung tadi pastor itu ngomong apa sih? Saya kasih statement belakangnya. Sebenarnya kita itu karena kita tahu kita diberkati, kita menjadi banyak berdoa. Amen. Banyak berdoa itu adalah buah, bukan syarat untuk diberkati. Nyadar atau it's revealed to our hearts. Oh, kok ada Tuhan sebaik ini? Saudara berdoa dan berdoanya beda dengan yang hari Jumat di tempat lain itu. Nanti dia hapus aja di Facebook. Mudah-mudahan terus lihat, oh ini saya udah begini, bacain jasa-jasa rohani. Di sini doa kita, New Testament people, adalah declaring God's word. I believe I'm righteous. I believe I'm blessed. Waktu saudara hit by satu sickness, satu disease, I believe by your stripes I am already healed. Amen, saudaraku. Anak-anakku diberkati, dia dalam perlindungan Tuhan. Bukan memohon-mohon, bukan begging. Dia yang sangat mengasihimu, berkorban sampai tubuhnya dirobek-robekkan, sudah melakukan misinya. Dia sudah bangkit. Sekarang bukan membujuk dia untuk melakukannya lagi. Sewaktu kita masih lemah, dikatakan di Roma 5, dia sudah naik kayu salib mati bagi kita. Yesus sudah terlanjur mati bagimu. Haleluya. So, this is the conference. Amen. Saya nggak tahu waktu saya berapa menit lagi, tapi let me try my best. Oke, ini saya skip aja ini. Skip this one. Kita tidak bertransaksi lagi. It's done. Semua katakan it's done. Kalau di sini do this, do that. Oke, anak-anak kalau di kolom komen tuh, kalau di my Instagram, oke pastor, kasih tahu sama kita harus apa namanya,
we will obey it. No, it's not what do. The message in the new covenant is it is done by Jesus. Yes. Live in it. Get the revelation about who you are. Amen. Now this is the story I'm about to share with you. One of the most iconic story di Bible adalah tentang David dan Goliath. But for many years, David dan Goliath story ini saya punya kesimpulan itu salah. Tadi saya katakan, sebenarnya di Bible ini banyak sekali plot twist. Kita kemudian menyadar, oh ternyata bukan begitu. There's another POV, point of view. Ceritanya, kalau tentang David dan Goliath saking ikoniknya, orang dunia juga tahu. Orang di Australia ini mungkin masuk juga di media, misalnya kalau ada anak kecil atau kita lah, anak kita besok mau pertandingan basket, melawan juara bertahan, anak kita anak pawang, newcomer, defending champion, kita akan bilang anak kita, kalahkan Goliath. You can do it, my son. Fight the giant, defeat the giant. Kalau terjadi, besok mereka akan masuk di media. Okay, Goliath versus David. David won. But I want to show you ada satu prinsip, biblical principle yang sangat luar biasa. Hari itu Daud disuruh papanya pergi ke medan perang. Awalnya seperti itu. Dia bukan tentara, dia hanya gembala kambing domba di 2-3 ekor. Beberapa abang-abangnya jadi tentara, jadi army. Okay. Bawa rantangannya untuk kokoh. Wow. When he reached the battleground, orang Israel sama orang Filistin lagi berkemah the opposite sides of lembah, kalau bahasa Indonesia lembah Tarbantin, the valley of Elah. They never fought. Karena selama 40 hari, the only agenda was Mr. Goliath made a speech. And when David arrived, it was the 40th day. Angka 40 semua ada kode-kode berhubungan satu dengan lain. 40 tahun jadi puasa 40 hari, Elia berlari, semuanya itu connected in Israel. But that's another topic for another day. Itu trik guest speaker ngarep diundang lagi. Amen. So, at the time Mr. Goliath itu adalah verbal intimidation. Verbal intimidation. Kalian gak usah pernah kita tunjuk satu orang aja. Tentu saja dia pede kalau siapapun yang dia hadapi dia masih menang, kan? Verbal intimidation. Dan Mr. Goliath masih bersuara sampai hari ini di Sydney 2026. When the gas price go up, Mr. Goliath speaking. Okay? Apalagi kalau untuk konteks anak-anak kos, saya banyak bilang anak-anak kos ini. Contoh-contohnya anak-anak. Kalau mereka ke ATM, Mr. Goliath will speak. Saldo Anda tidak mencukupi. That's Mr. Goliath, amen. So, when symptoms in your body, aduh, Mr. Goliath mulai ngomong lagi, intimidation. Tapi hari itu ada seorang anak yang luar biasa, namanya Daud, mungkin usianya saya juga sekitar 13 tahun, pipinya masih merah-merahan. Trigger dia pertama adalah komentar dia adalah, siapa orang tidak bersunat ini yang mengata-ngatai pasukan Allah itu. So, tidak bersunat itu adalah bahasa covenant. Dia tahu he is under a covenant with God. So there is protection for Israel 100%, and there is zero protection for the enemy. Sebab itu confidence-nya itu luar biasa. Tapi yang saya mau bahas dengan saudara adalah perkataan Goliath ini. Pilihlah bagimu seorang. Coba katakan seorang. Yes. Biarlah yang mendapatkan kita jika yang berperang melawan aku. Sudah tahu ceritanya semua. Saya kasih satu representatif saja. Dan it's connected. Ya. Ada paralelnya di Roma 5 ayat 19 yang saya tadi sudah kutip. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Itu siapa? Adam. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang benar. Itu siapa? Yesus. Ternyata di dalam universe ini, spiritual reality, ada yang namanya sistem perwakilan, representative, ya, kayak covenant representative of one person. Sebenarnya ini bisa di-explain seperti ini. Kenyataan bahwa saya menjadi Chinese Indonesian Jindo, bilangnya Jindo. Itu karena one China man one day, maybe
in the last century atau sebelumnya lagi, my great grandfather yang masih ada di mainland China, suatu hari mungkin dengar pengumuman teman-temannya pada mau naik boat traveling to the south, he decided to jump on the boat. Here I am, because the decision of one man affected the whole descendants. If one husband make a wrong decision about his investment atau whatever in business, and causing a major setback, it will affect the entire family. So, it can be understood, satu orang itu efek. Amen. Dalam hal ini, Adam adalah tipe Kristus. Karena tindakannya affected the whole race. Oke, gara-gara dia kita menderita hari ini di sini. Mungkin saudara nanti dia ada barikade khusus mentionnya dia, karena kita mau timpukin dia gara-gara Pak Adam. Okay? Tapi because of Christ, oleh sebab itu Christ, people expected Nuh untuk menjadi second Adam, karena God press reset button, menaruh 8 orang di dalam bahtera itu. 8 adalah angka new beginning. Dia pikir Nuh akan fix the problem, but the story shows the brokenness of man, sinfulness of man, karena Nuh juga jatuh dalam dosa yang sama. Drunk naked. Oleh sebab itu Tuhan Yesus di 1 Korintus 15 disebut the last Adam, not the second Adam, the last Adam. Tidak ada lagi karya yang lebih dahsyat daripada kebangkitan yang kita rayakan hari ini. Amen. You are in the last Adam. Haleluya. Nah, yang terjadi adalah hari itu Daud kemudian datang. Saya percaya Tuhan sudah siapkan Daud karena dia presentasikan CV-nya kepada Raja Saul. Saya sudah bunuh binatang, singa, beruang dan sebagainya. Dan Tuhan sudah latih dia dengan batu dan ali-ali itu kan. Mungkin dia latihan dengan pohon yang besar, kena, lama-lama pohon yang lebih jauh, pohon yang lebih kecil, lama-lama pohon kecil dan jauh, kena. When he arrived on the scene, when everybody thought Goliath was too big to conquer, David thought he's too big to miss. Dia punya mindset yang berbeda. But that's not the whole point. Yang saya ingin, this is the main thing of semua yang saya katakan hari ini. For many years, saya berpikir, karena setiap kali kita dengar satu story, kita selalu bertanya begini, what's the moral of the story? Betul nggak, friend? Dan kita taruh diri kita pihak yang mana di dalam story itu? Siapa membela siapa lawan siapa, dan kita ada di mana nih? For many years I thought we are the David. So that's why tadi adalah takeaway-nya adalah defeat your giant. Big challenges in your life. You got depression, defeat it. Meskipun kita bungkus dengan kata-kata dengan pertolongan Tuhan. But I come to you today with the Easter message. I want to tell you, in the David lawan Goliath story ini, we are not the David. The David is Christ. Jesus Christ. Kita ada di mana? Kita adalah tentara yang ketakutan di belakang Daud. We are powerless, hopeless, we are about to die. But then our Christ, the David, the son of David nanti later on, come forward, defeating the giant which is Satan, and his victory, representation of one, his victory become our victory. So hari ini God didn't ask you to strive, defeat the giant. Ayo berusaha lagi, try harder, tekad lebih bulat lagi. No. Hari ini after the cross, because nanti di fulfill on the cross, I will share more after this. By the way, ini sudah ada sejak nubuatan Yesaya ini pertama, pada saat the seed of the woman will crush the head of the serpent, crush the head. Fell down. Sekarang our Lord Jesus Christ has become our David. He conquered. He had the victory. Now we simply need to believe in His victory because He lives in us. He has defeated our depression. He has defeated our lack. He has defeated our sickness and diseases. He has defeated semua apapun yang mengalahkan kita, yang kepada kita ketakutan awalnya. We can have faith in Him. The victory was buat dulunya, kemenangannya menjadi milik kita. Yang percaya katakan amin. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bukti dengan ini dan cepat.
Biasanya mungkin guru suami kita stop pada saat bola itu jatuh, tapi ayat selanjutnya mengatakan next. Saya sudah harus next. Oke. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, dipancungnya kepalanya. Yang lebih luar biasa lagi, dikatakan begini, Daud mengambil kepala orang Filistin itu dan membawanya ke Yerusalem. Many itu saya cuma skip aja. But now I ask the question, kenapa dibawa ke Yerusalem? Dan how did he know harus dibawa ke Yerusalem? Because dia taruh di Yerusalem, which is very far from Lembah Ela. Kemudian dia taruh di atas sebuah bukit. Later on, people call bukit itu Bukit Tengkorak. That's Golgotha. Sambil memikul salibnya sendiri, dia pergi keluar ke tempat tengkorak yang bahasa Ibrani Golgotha. Saya baru tahu Golgotha is Goliath, or Gath. Connecting all the stories in the Bible dari tadi Kejadian 3 dan semuanya sampai kepada hari ini. Because di tempat itu, dari mana Daud bisa tahu itu? I call David itu a New Testament guy who got lost in the Old Testament. Dia punya pemahaman seperti itu. Jadi kalau kita rewind back lagi di bukit yang sama itu, contoh kalau ke Yerusalem itu surrounded by hills, hanya different peak aja. Tapi di sini Golgotha, di sini ada Bukit Moria. Seluruh area itu namanya Bukit Moria. Ada temple. The temple itu juga didirikan di sana. Tadi saya sudah mention tentang benih ini. Ini sebenarnya sangat luar biasa. Because the seed of the woman. Woman kan punya seed. Woman itu kan sel telur. Seed ada di laki-laki. Tapi the seed of the woman berarti sebenarnya sejak Kejadian 3 sudah ada virgin birth di situ. Terus the Holy Spirit put his seed di dalam womb-nya daripada keturunan perempuan. Nah, baik Solomon didirikan di sana, sehingga implication daripada semua ini adalah kita hari ini, proses kebangkitan Kristus ada di dalam. Haleluya, amen. So the whole story ini, mungkin waktu saya sudah habis Pak. Saya nggak tahu tadi mulainya berapa. Di Bukit Moria, Kejadian 22 itu adalah another story about the crucifixion. Detailsnya sangat indah sekali, connected to our topic today. Tapi Bapa mengorbankan anaknya. Tuhan suruh Abraham kayak represent his act. Tapi tangannya Ishak ditahan. Mungkin pemain musik bisa menunjuk Bang. Saya ingin berdoa untuk saudara sekalian. Waktu pisau itu akan ditancapkan ke atas Ishak, malaikat menahan dia. Terus Tuhan bilang begini, sekarang aku tahu engkau tidak menyayangkan anakmu. Saudara tahu ada hubungannya dengan hari ini? Karena 2000 tahun setelah Abraham, Bapa harus menghujamkan maut ke atas putranya. Dan kali ini tangan Bapa tidak menahan. Yesus sungguh mati, tapi kemudian dia bangkit. Supaya kita semua di Sydney hari ini bisa mengatakan, aku tahu sekarang bahwa engkau tidak menyayangkan putramu untuk menyelamatkan aku, memberkati aku, menyembuhkanku, menjagaiku, memberikan masa depan yang baru bagiku, melindungi anak-anakku. Amen. Itulah message Paskah hari ini. He already won the battle. The battle is the Lord's. He already achieved the victory, and He gave His victory to become yours once you believe. Mari bangkit berdiri sama-sama. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu
Itu adalah message pengharapan dari keterpurukan kita, daripada our hopelessness, our sinfulness, the broken world we are in. Itu adalah berita pembebasan, kabar baik bagi kita semua. Maka hari ini kita tidak dipanggil untuk striving lagi. We are not achiever di dalam kehidupan Kristen kita ini. Jesus was the achiever. We are receiver. Kita penerima dengan iman. Maka saudara, hari ini siapa di sini menghadapi satu situasi, you feel hopeless, you feel the attacks of the enemy begitu besar, sehingga kau merasa seperti Tuhan meninggalkanmu, favornya hilang, kau merasa bahkan Tuhan jauh, Tuhan bahkan menghukum. Hari ini semua menjadi clear siapa dan di mana Tuhan ada di pihak kita. Dia adalah pembela kita, Dia bangkit bagi kita. Dia bukan saja dihukum untuk kita, tapi sebagai kita. Oleh sebab itu semua dosa kita dijauhkan seperti timur dan barat. Hari ini siapa yang mau percaya karya Kristus? Siapa yang percaya your David has already conquered Goliath? Angkat tangan saudara, saya ingin berdoa. Any situation, ada yang mengalami situasi dalam kesehatannya, keuangannya, tantangan di dalam karir, tantangan di dalam bisnis, tentang anak-anaknya, tentang situasi ekonomi. Kau melihat tangan-tangan diangkat, inilah anak-anakmu Tuhan. Kau naikkan kayu salib untuk mereka. Kau mencurahkan darah untuk menebus mereka. Kau bayar semua harga. Segala berkat rohani telah dianugerahkan kepada kami. Mereka adalah orang yang berkati by faith, bukan oleh performance mereka, Tuhan. Terima kasih hari ini Engkau sudah bangkit menjadi satu berita membebaskan kami, menjadi satu berita pengharapan, berita pembebasan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Nyanyikan pujian ini karena salibmu aku hidup. Saya minta nanti Ibu Iin bisa membantu saya. Apakah ada Ibu Nur pengadaan kita dari House of Sacrifice? Apakah ada Ibu Agnes pengadaan kita dari Arwastu? Silakan ke depan sama-sama dengan kita. Dan saya minta Pastor Roni dari Benoai bisa membantu saya ke tempat di tempat ini. Ku
begitu banyak bukti-bukti yang menyatakan bahwa dia bangkit. Berulang-ulang kali dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada banyak orang. Bahkan orang yang tidak percaya pun menulis kisah bahwa Tuhan Yesus bangkit. Hari ini kepercayaan kita tidak sia-sia, teman-teman. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tidak sia-sia mempercayai Tuhan kita yang hidup. Hari ini, kalau Tuhan mati bagi kita semua, menebus setiap dosa kita, dan dia bangkit, dia naik ke surga, percayalah bahwa satu hari nanti dia akan datang untuk menjemput kita kedua kalinya, dan kita akan bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik buat setiap kami. Darahmu menyucikan kami, darahmu menyembuhkan kami, darahmu memulihkan kami, darahmu memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Engkau yang menyembuhkan. Terima kasih buat bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
hari ini bukan sekedar perayaan. Ini adalah momen kekekalan yang menyentuh waktu. Saat itulah aku berpikir, ia menang. Ternyata terang sedang bangkit. Di salib terjadi pertukaran ilahi, dosa ditanggung, kutuk dipatahkan, dan kasih dinyatakan sepenuhnya. Apa yang mengikat kita telah selesai. Ada saat semua terasa sunyi, seperti kubur yang tertutup. Namun Tuhan tidak pernah diam. Di balik keheningan, Dia sedang bekerja. Dan pada hari yang ketiga, kuasa itu dinyatakan, kubur tidak bisa menahannya, maut tidak bisa mengalahkannya, Yesus bangkit. Dan karena dia hidup, kita tidak lagi sama. Kita bukan yang lama, kita bukan yang kalah. Kita adalah ciptaan baru, hidup di dalam kemenangan. Bangkitlah dari ketakutan, dari masa lalu. Ini waktunya gereja bangkit. Dengarlah hai dunia, kubur kosong, maut dikalahkan, dan Yesus dimuliakan. Olehnya, mari kita deklarasikan bersama. He is risen. 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 Pagi-pagi melihat mentari, cahaya terang mengusir kelam. Yesus bangkit, hidup diberi, harapan baru bagi dunia yang gelap. Happy Easter. Haleluya. Bapak Ibu, sekarang kita akan selesai ya dengan ibadah yang ada. Tentunya kita semua sudah diberkati, siapa yang berkati Tuhan. Terima kasih Pastor Yusak yang sudah luar biasa menolong kita sekali. Beri apresiasi yang paling baik. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung acara yang ada. Pastor Benny sudah mengatur dengan baik. Saya apresiasi buat dia juga ya. Dan kita akan membawa persembahan, kemudian kita akan selesai dengan ibadah kita pada hari ini. Nanti jam 2 anak-anak akan melanjutkan untuk celebration of Easter buat anak-anak yang ada. Bapak Ibu yang punya anak, sabar ya, mereka ada 1 jam nanti akan celebration, akan bersama-sama kita rayakan yang ada. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang hadir pada hari ini. Syukur juga Pak Denis sudah ada di tengah-tengah kita ya. Teman-teman dari Wendy merupakan sahabat karib kita sekalian ya, kita bersyukur. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ada? Semua sahabat luas? 1. Diingat-ingat karena dia nanti akan dapat bunga matahari. Jangan pulang sebelum mengambil di bunga mataharinya ya. Oke. Mari kita berdoa, kita akan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur sebab kami tahu Engkau begitu mengasihi hidup kami, sehingga memberi bukan merupakan satu hal yang memberatkan buat kami, karena itu ekspresi dari kasih kami yang sudah kami terima dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa tidak ada kemiskinan di tengah-tengah kami, bahkan memberkati dengan luar biasa dan ajaib. Tahun ini menjadi tahun multiplikasi bagi keuangan sidang jemaat-Mu. Dan kami akan membawa persembahan dengan hati penuh sukacita, biar semua mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari semua kita berkata, Amin.
pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Masih ada yang harus kita selesaikan. Saudara duduk dulu. Masih ada yang harus kita selesaikan sebelum kita akan berfellowship bersama-sama di sana, ya. Oke. Kami ingin memberi sesuatu kepada saudara, yaitu bunga matahari. Kenapa bunga matahari? Ini representatif bagaimana bunga ini selalu menghadap kepada teman. Dan itu adalah saudara dan saya ketika kita mendapatkan kasih Kristus selalu menghadapkan kepada terakhir kita. Ya, yang pertama, siapa yang mau? Ini bukan palsu, serius, asli, saudara. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang mau pulang bawa ini? Ya, tak cukup lah ya. Oke. Tadi yang baru pertama kali datang, saya udah pertama kali dulu deh kesini ya. Haleluya. Yang kita nanti Ibu ingin menolong saya memberikan kepada yang baru datang pertama kali tempat ini. Hari ini yang sudah. Ini Irma baru pertama kali datang karena dia baptisan kita pada hari Jumat yang lalu. Menerima Tuhan hidupnya diserahkan. Tukang fotonya di mana? Yang bisa memfoto. Tiga. Jadi kalau ada 12 semuanya, 12 suku Israel. Nah, mari kita baca. Jangan dulu dong, foto dulu. Iya, bagus. Oke. Baik. Oke. Masih ada sisa 10. Siapa yang mau? Oh ya, oke, sekarang saya panggil ya. Ini kita sudah selesai tapi untuk menggembirakan begitu, saudara ya. Baru pertama kali? Ya, ayo di sini. Makanya jangan malu-malu tadi. Oke. Ya, mari. Mari lanjutkan satu. Ya. Ya. Selamat datang ya. Yesus memberkati. Oke. Senang sekali. Ya. Kenapa sih mereka dipilih? Karena selalu tidak ada yang kebetulan. Ya, pas datang, pas kepilih. Ya. Bilang sama sebelah saudara tidak ada yang. Nah, sekarang supaya cepat nih, saya minta pastoral yang masih ada di bawah ke depan semua. Pastoral tim, lagi perempuan, cepat, ke depan, semua, cepat, termasuk, Oke, ini rekan-rekan yang melayani pastoral kita, semua mengambil satu. Semua mengambil satu. Masih cukup kan? Bukan untuk mereka. Nanti dikasihkan kesempatan. Oke. Belum sekarang. Gini, instruksinya seperti begini. Oke, langsung ya. Nanti saya akan menghadap ke sana dan kita nyanyi Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Kita semua anak raja. Nah, mereka ini harus bergerak di tengah-tengah jemaat. Kasih tos, kita anak raja. Happy Easter. Nah, nanti kalau saya berkata stop di tempat terakhir itu, dia yang dapat itu. Saudara boleh ini kemana aja gitu. Pokoknya begitu stop, itu orang yang dapat. Benar. Oke? Are you ready?
bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk makan kita minimal nanti ada 2 bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Mereka akan kita akan foto bersama dulu katanya. Kita foto bersama dulu, kemudian bagian konsumsi akan mempersiapkan jalan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu kesini, haleluya.